Saya pengen sharing mengenai apa akibatnya hidup ketika kita selalu mendengarkan omongan orang. Saya ada sebuah cerita. Ada seorang ayah berjalan kaki dengan seorang anak laki-laki. Berjalan, mereka menuntun kuda. Mereka melewati sebuah pasar. Dan ketika mereka berjalan di pasar itu, ada seseorang yang melihat dan berkata, "Kamu itu bodoh sekali. Kenapa kalian tidak menaiki aja kudanya? Kok cuma dituntun kayak gitu aja?" Mereka pun berpikir, mungkin benar juga apa kata orang tersebut. Akhirnya mereka melanjutkan ke pasar selanjutnya. Tetapi kali ini sang anak menaiki kuda itu dan si bapak itu yang menuntun kuda tersebut. Di pasar selanjutnya ada lagi orang yang berkata, "Wah, kamu sangat tidak punya perasaan anak muda. Kamu membiarkan ayahmu yang sudah tua berjalan kaki menuntun kuda, sedangkan kamu berada di atas kuda. Egois sekali kamu anak muda." Laki-laki itu berkata, "Iya, mungkin benar juga apa kata dia." Karena kritikan tersebut, akhirnya dia turun dari kudanya dan meminta ayahnya untuk naik ke atas kuda tersebut dan mereka melanjutkan perjalanan ke pasar selanjutnya. Di pasar selanjutnya ada lagi yang berkata, "Ya Tuhan, kenapa kamu begitu egois sekali orang tua? Kamu begitu malas dan kamu membiarkan anakmu berjalan dan kamu enak-enakan di atas kuda dan anakmu menuntun kuda itu." Anak muda dan bapaknya berpikir, "Ya Tuhan, mungkin benar juga apa kata orang tersebut." Akhirnya mereka berdua naik ke atas kuda tersebut dan mereka melanjutkan ke perjalanan selanjutnya. Dan mereka pun berpikir ini tidak akan ada lagi yang mengkritik kita. Tetapi begitu sangat terkejutnya mereka pada saat mereka sampai di pasar berikutnya, salah seorang yang ada di pasar tersebut langsung berkata, "Kalian berdua itu tidak punya peri kemanusiaan. Kalian adalah orang yang paling egois yang pernah saya lihat. Kalian mementingkan diri kalian dan tidak peduli dengan kudanya. Kasihan sekali kudanya ditaruh beban yang begitu berat. Egois sekali kalian berdua." Akhirnya, karena selalu salah di mata orang, maka bapak sama anak itu memutuskan untuk berjalan kaki dan melepaskan kuda mereka begitu saja. Saya suka sekali dengan cerita ini karena menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan selalu akan ada saja orang yang menyalahkan kita. Pasti ada saja orang yang mengkritik, ada saja orang yang menyalahkan, dan ada saja orang yang mencoba menjatuhkan kita. Dan mereka selalu memberitahu kita kalau apa yang kita lakukan itu tidak ada yang benar satupun. Nah, jadi tahu nggak? Yang membuat kita jatuh kadang bukan karena kegagalan. Yang membuat kita terpuruk itu karena bukan kesakitan atau penolakan. Kadang yang membuat kita sering jatuh itu karena kita terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Apa ya kata orang kalau saya menjalani bisnis ini? Apa ya nanti kata teman-teman saya kalau saya posting foto ini? Apa ya kata mereka kalau nanti saya berbuat itu? Apa ya kata tetangga kalau nanti saya begini atau begitu? Apa ya kata teman-teman saya kalau saya berbuat itu? Memang kita ini makhluk sosial yang hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Tapi kita juga diciptakan akal dan pikiran kita yang bisa membedakan mana komentar yang menjatuhkan dan mana komentar yang membangun. Aristoteles pernah berkata, ada 3 cara untuk menghentikan kritik. Yang pertama, tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, tidak berkata apa-apa. Dan yang ketiga, tidak menjadi apa-apa. Artinya, ketika kita mendengarkan kritik orang lain, kita tidak jadi apa-apa. Kritik akan selalu ada di balik benar atau salahnya apa yang kita lakukan. Pasti ada aja yang tidak setuju dan pasti ada saja yang selalu tidak membenarkan tindakan kita. Kadang yang selalu kita risaukan bukan menjadi apa yang kita mau, tapi yang kita risaukan justru pendapat orang lain. Kita selalu hidup dalam pikiran orang lain. Kita bukan hidup dalam pikiran dan hati nurani kita sendiri. Sangat gila kalau kita sampai menyerah dari apa yang kita inginkan dan impikan hanya karena pendapat orang lain yang berbeda. Tapi lebih gila lagi kalau kita hidup dengan pendapat orang tersebut yang tidak pernah membenarkan apa yang kita lakukan. Kata-kata orang lain bisa saja menghancurkan kita kalau kita mengizinkan kata-kata tersebut masuk ke kepala kita.
Tapi kalau kita tidak membiarkan kata-kata tersebut masuk ke hati dan pikiran kita, maka kata-kata tersebut tidak pernah menghancurkan kita. Yang membuat kapal bisa tenggelam itu bukan karena air yang ada di sekitarnya, tapi kapal tersebut bisa tenggelam karena air yang masuk ke kapal tersebut. Kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang kita ciptakan sendiri. Jangan pernah kita risaukan kata-kata orang lain. Karena setiap orang selalu membaca dunia dengan pemahaman dan pengalaman mereka yang berbeda-beda. Terus melangkah selama kita memiliki jalan yang baik, dan yakinlah satu hal, bahwa kebaikan sebagus apapun yang kamu lakukan, senantiasa pasti ada yang tidak menghargai. Jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak akan peduli dengan hal itu, dan yang membencimu pasti tidak percaya dengan apa yang kamu lakukan. Jangan dengarkan orang lain dan teruslah melangkah. Terima kasih, semoga bermanfaat.